Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTSN 1 Go TV, media partner PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo 2022. Untuk calon peserta didik baru, sebelum melakukan pendaftaran, silakan simak dengan baik tutorial pendaftaran ini. Untuk mengakses halaman pendaftaran PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo tahun 2022, calon peserta didik harus mengakses keyword halaman website PPDB MTSN 1 Gorontalo. Ketika muncul tampilan seperti ini, silakan memilih alamat website PPDB MTSN 1 Gorontalo. Dan setelah diklik akan muncul tampilan halaman pertama untuk registrasi dan login pendaftaran PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo. Langkah awal yang dilakukan oleh calon peserta didik baru adalah dengan mendaftar atau meregistrasi akun. Dengan cara mengisi email yang aktif, selanjutnya, mengisi password yang mudah diingat oleh calon peserta didik baru. Dan selanjutnya mengisi nama lengkap calon siswa, dan untuk NISN, diperhatikan baik-baik untuk pengisiannya, silakan diteliti dan pengisiannya diisi dengan benar. Selanjutnya, mengisi nomor HP orang tua atau wali santri. Selanjutnya, mengisi tahun lulus calon siswa, dan diperhatikan untuk calon siswa mengisi tahun kelulusannya itu sesuai ketentuan Juknis atau petunjuk teknis PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo tahun 2022 hanya menerima kelulusan yang tahun 2022. Selanjutnya, mengisi tanggal lahir calon siswa. Seperti halnya tahun kelulusan, untuk kelahiran calon siswa itu hanya diterima pada umur yang paling maksimal itu berusia 15 tahun di tanggal 1 Juli di tahun 2022. Dan untuk menyesuaikan tahun, bulan, dan tanggal kelahiran, silakan mengklik tanda yang terlingkar merah, klik sekali lagi, dan klik sekali lagi untuk menyesuaikan tahun, bulan, dan tanggalnya. Setelah pengisian data registrasi sudah selesai, pastikan data yang diinput sudah benar karena tidak bisa diubah kembali. Setelah itu klik daftar akun untuk masuk ke tampilan lampiran untuk data registrasi telah selesai. Silakan dicek kembali email dan password yang akan diakses untuk masuk ke penginputan data dan penguploadan berkas. Silakan di print out. Jikalau tidak memiliki print di rumah, silakan difoto menggunakan kamera atau di screenshot untuk layar ini. Setelah di print out lampiran ini, atau di screenshot, atau di foto, silahkan dibaca dengan baik dan benar ketentuan yang tertulis pada lampiran ini. Sekali lagi, dibaca dan diperhatikan baik-baik ketentuan pada tampilan ini. Dan terakhir, silahkan klik kembali ke halaman login. Untuk calon peserta didik baru, selanjutnya kita akan membahas tahapan penginputan data dan penguploadan berkas. Setelah kembali ke halaman login, silakan calon peserta didik baru mengisi NISN dan password yang sudah diregistrasikan pada halaman sebelumnya. Klik login dan akan masuk ke tampilan penginputan data dan penguploadan berkas. Pada tampilan ini, calon peserta didik baru akan dipandu dengan 3 tahapan. Tahapan pertama mengisi biodata, tahapan kedua mengecek detail data,
Dan tahapan ketiga yang terakhir, penyelesaian penginputan data dan penguploadan berkas. Sekali lagi, pada tampilan ini, silakan memilih jalur prestasi atau jalur tes. Dan pada tutorial awal, untuk jalur prestasi, silakan membaca dan memperhatikan apakah calon peserta didik baru masuk dan layak dalam mengikuti jalur prestasi. Silakan membaca ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Juknis atau ketentuan teknis PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo tahun 2022. Setelah membaca ketentuan dari jalur prestasi sesuai dengan Juknis PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo tahun 2022, bagi calon peserta didik baru yang termasuk pada kategori tersebut, silakan mengisi data yang sudah disiapkan pada halaman ini. Untuk data nama, NISN, nomor pendaftaran, nomor HP orang tua akan terisi dengan otomatis. Calon peserta didik mengisi tempat lahir. Selanjutnya, tanggal lahir akan terisi otomatis. Silakan mengisi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Agama akan terisi otomatis. Dan silakan mengisi alamat dari calon peserta didik baru. Selanjutnya, mengisi asal sekolah. Untuk fitur asal sekolah ini, calon peserta didik baru akan dibantu oleh fitur dari website ini untuk mengidentifikasi nama dari sekolah atau asal sekolah calon peserta didik baru. Jika nama asal sekolah tidak muncul pada fitur ini, silakan calon peserta didik baru mengisi nama sekolahnya dengan nama yang lengkap dan tidak disingkat. Selanjutnya, calon peserta didik baru mengisi rata-rata raport dari nilai pengetahuan mulai dari kelas 4 semester ganjil, kelas 4 semester genap, kelas 5 semester ganjil, kelas 5 semester genap, dan terakhir, rata-rata raport nilai pengetahuan kelas 6 semester ganjil. Selanjutnya, calon peserta didik mengisi nama orang tua, ayah atau ibu. Selanjutnya, mengisi keterangan pekerjaan orang tua. Selanjutnya, mengisi alamat lengkap orang tua. Selanjutnya, untuk calon peserta didik baru akan melanjutkan pada penguploadan berkas yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang pertama, calon peserta didik baru akan mengupload pas foto yang sudah ditentukan, yaitu syarat tipe file harus JPG, JPEG atau PNG dan tidak melebihi 300 KB. Dan untuk penguploadan file raport sesuai ketentuan harus raport asli, tercap basah, dan yang diunggah hanyalah nilai pengetahuan dari kelas 4 semester ganjil genap, kelas 5 semester ganjil genap, dan kelas 6 semester ganjil. Untuk calon peserta didik baru, perhatian khusus pada penguploadan file raport ini tidak bisa melebihi dari 2 MB dan tidak boleh mengupload file yang foto di PDF-kan seperti gambar berikut ini. Karena seharusnya yang diupload harus hasil dari scan yang bertipe PDF seperti gambar berikut ini. Setelah itu, silakan calon peserta didik baru mengupload file sertifikat yang bertipe PDF. Dan silakan cek kembali penginputan data dan file raport atau sertifikat yang sudah diupload. Setelah sudah memastikan data dan berkas yang sudah diupload sudah benar, silakan mengklik opsi lanjutkan. Pada tampilan ini sudah masuk pada tahapan pengecekan detail data. Pada tampilan ini akan muncul pop-up bahwa Anda melalui jalur prestasi untuk pengecekan data bahwa tidak akan bisa diubah lagi, dan perintah untuk mengklik tombol selesai ketika sudah memastikan bahwa data yang telah diinput dan diupload sudah benar. Silakan scroll ke bawah untuk melihat data calon peserta didik dan mengecek kembali file yang sudah diupload. Dan tahapan terakhir pada tampilan ini,
silakan mengklik centang yang tertulis. Dengan ini menyatakan bahwa data yang saya lampirkan bisa dibuktikan keabsahannya. Jika tidak benar, maka saya siap digugurkan sebagai calon siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, silakan mengklik lanjutkan untuk print form pendaftaran dan selesai. Setelah itu bakal muncul pop-up menyatakan bahwa alhamdulillah data calon peserta didik sudah berhasil dan terdaftar sebagai calon peserta didik baru MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Silakan menunggu tahap verifikasi berkas oleh panitia PPDB dan cek berkala akun Anda untuk mengetahui proses data Anda. Dan tampilan pada tahap terakhir dari penyelesaian data, penginputan dan penguploadan berkas, silakan calon peserta didik baru membaca kembali informasi yang berada pada tampilan ini, data yang sudah diinput, dan file yang sudah diupload. Ketika sudah selesai, silakan mengklik print formulir untuk menjadi pernyataan bahwa saya sudah menyelesaikan pendaftaran dan penguploadan berkas. Dan untuk calon peserta didik baru yang mengikuti jalur tes, sama halnya dengan jalur prestasi, penginputan data dan penguploadan berkas itu sama. Kecuali yang membedakan ada satu hal, untuk jalur tes tidak mengupload sertifikat yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan mengikuti alur terakhir sampai pada print formulir. Sekian tutorial PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo tahun 2022 dengan media partner MTSN 1 GoTV. Dan silahkan untuk link pendaftarannya bisa calon peserta didik baru mengeceknya pada deskripsi YouTube MTSN 1 GoTV. Jangan lupa untuk subscribe ya, share sebanyak-banyaknya, dan follow Instagram MTSN 1 Go_TV dan laman Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.